Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alif Ramdhani Sumaryanto dan Muhammad Anjarais. Di sini kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat yang berjudul tentang sistem pengelolaan data karyawan PT Inspek Perkasa. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa agenda acara. Di sini ada 4. Yang pertama itu latar belakang, dan yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga rumusan masalah, dan yang terakhir batasan masalah. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang keempatnya ini. Dan yang pertama akan dijelaskan secara rinci sama Anjarais. Silakan. Oke, semuanya. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang latar belakang Inspek Perkasa. Nah, di sini tadi ada beberapa agenda. Nah, saya akan coba menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu untuk perusahaan yang mau kita buat aplikasinya. Nah, untuk pertama, PT Inspek Perkasa ini bisa dibilang tempat kerja yang berbasis pemberi sertifikat gitu, sertifikat industri. Nah, jadi bisa dibilang dia tuh memberi sertifikat kepada perusahaan-perusahaan kayak contoh kayak McDermott, Deep dan lain-lain gitu. Jadi kayak dia memberi sertifikat ke ke alatnya gitu, semacam jangkar, rantai dan lain-lain gitu. Dan mungkin juga bisa kayak alat bangunan mungkin bulldozer itu juga bisa dikasih sertifikat. Jadi dia tuh memberi sertifikat sampai berapa lama sih ini barangnya tuh bisa dipakai gitu, alat-alat beratnya bisa sampai berapa jangka sepanjang sampai bisa berapa lama sih ke depannya akan bisa dipakai gitu. Nah, jadi bisa dibilang latar belakangnya seperti itu untuk PT Inspek Perkasa. Secara ringkasnya dia tuh memberi sertifikat untuk peralatan-peralatan perusahaan yang perusahaan yang berat-berat untuk demi keamanan gitu. Jadi PT Inspek Perkasa ini juga udah bekerja sama Karstal dan LEIA gitu. Nah, mungkin itu aja latar belakangnya. Mungkin kita bisa lanjut ke namanya identifikasi masalah yang terjadi pada PT Perkasa. Dan ini akan coba dijelaskan oleh Mas Alif mungkin. Silakan. Oke, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi masalah pada PT Inspek Perkasa. Di sini ada dua identifikasi masalah, dan yang pertama itu pendataan karyawan di PT Inspek, dan yang kedua pendataan gaji. Nah, di pendataan karyawan di sini masih menggunakan secara manual, dan di sini saya akan menyelesaikan masalah ini dengan program yang kami buat. Dan yang kedua, pendataan gaji karyawan. Di sini pun kami akan menyelesaikan masalah tentang pendataan gaji yang masih menggunakan manual, dan kami akan menyelesaikan masalah ini dengan program yang telah kami buat juga. Next. Nah, dan di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Anjar tentang rumusan masalahnya. Nah, di sini ada rumusan masalah nih. Nah, tadi kan ada identifikasi masalah. Nah, ada identifikasi masalah yang udah dijelaskan sama Mas Alif, ya kan? Jadi kita udah tahu masalahnya apa. Nah, di sini ada rumusan masalah. Jadi kami udah ngerangkum semua secara singkat. Jadi gimana sih caranya itu membuat karyawan itu bekerja secara maksimal, secara komputerisasi sehingga bisa membantu kinerjanya lebih cepat dan lebih baik, dan juga bisa lebih mudah gitu. Nah, untuk pendataan sama juga seperti gaji gitu. Jadi bagaimana sih caranya tuh memproses gaji karyawan tuh dengan sekali hitung aja, tapi bisa dipakai berkali-kali gitu untuk rumusan masalahnya gitu. Mungkin itu nanti yang akan kami akan laksanakan dalam program yang kami udah buat ini gitu. Nah, mungkin kita lanjut lagi.
ke batasan masalah, ini akan dijelaskan sama Mas Alip. Mungkin boleh Mas Alip. Di sini ada batasan masalah, dan batasan masalah ini kami ada dua. Yang pertama itu pembahasan yang dibahas dalam proses pendataan karyawan baru maupun lama itu berdasarkan NIK dan KTP. Dan yang kedua itu dalam proses perhitungan gaji karyawan baru maupun karyawan lama dilakukan dengan cara tidak berulang-ulang. Oke, next. Nah, dalam metode penelitian pada PT Ringspek ada 3 metode. Yang pertama itu wawancara, dan yang kedua observasi, dan yang terakhir atau ketiga pengembangan sistem. Di wawancara ini, di PT Ringspek itu ada wawancara, yaitu wawancara itu pengumpulan data yang penulisannya dilakukan dengan melakukan wawancara kepada instansi terkait. Dan yang observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan faktor-faktor dan pelaksanaannya. Dan yang ketiga pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini kami menggunakan waterfall untuk memprosesnya. Nah, di waterfall ini akan dijelaskan oleh Saudara Hanja. Boleh jelaskan sedikit? Oke, terima kasih Saudara Alip. Nah, tadi juga udah dijelaskan tentang 3 metode penelitian ini. Terus ini saya coba menjelaskan tentang waterfall, itu adalah pengembangan sistem. Nah, di waterfall ini yang udah kami penelitian, kami itu ada 5 tahapan. Ya kan? Pertama tuh ada analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Nah, jadi 5 tahapan inilah nanti yang akan jadi patokan kami ke depannya gitu. Jadi yang pertama tuh ada analisis gitu. Jadi apa sih itu analisis gitu kan? Jadi bisa dibilang kami itu menganalisis program yang akan kami buat gitu. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, terus kisaran apa aja yang harus kami lakukan untuk memenuhi program yang kami buat gitu. Jadi kami menganalisis seluruhnya, kesemuanya, kira-kiranya udah dapat gambaran sangat jelas, mungkin bisa dibilang lumayan jelas, barulah kita melanjut ke tahap desain gitu. Lanjut ke tahap desain. Terus apa sih desain gitu? Jadi desain ini tahapan selanjutnya setelah analisis gitu. Jadi kita udah tahu nih apa aja yang harus dianalisis nih. Baru kita buat desainnya. Nah, kita tuh butuh apa aja, apa input yang keluar, apa output yang keluar gitu. Jadi apa aja yang harus dibutuhkan dalam pemrograman, apa aja komponen mungkin, apa mungkin juga input atau proses apa yang harus kita buat gitu. Nah, itu mungkin bisa dalam UI UX-nya apa, terus kita desainnya juga membuat flow-nya gimana, terus flowchart-nya gimana, struktur database-nya seperti apa gitu. Jadi pertama dianalisis dulu terlebih dulu apa yang dibutuhkan, baru didesain ini diperjelas lagi untuk pembangunan build-nya gitu, pas coding-nya gitu. Jadi di desain ini kita nanti akan membuat model-model struktur database seperti apa, flowchart-nya seperti apa, terus flow alurnya dari tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, jadi setelah ngedesain, nah kalau misal udah selesai nih antara analisis sama desain, barulah kita lanjut ke coding, ngebuild programnya. Nah, jadi kita tinggal buat programnya dari patokan kita tuh dari desainnya. Jadi kita tinggal ngikutin gitu. Jadi database seperti apa kita tinggal buat, udah terstruktur dengan rapi di melalui desain baru kita ngoding gitu, terstruktur. Nah, di sini kita ngoding, kita buat input outputnya yang udah kita desain sebelumnya gitu, kita buat semuanya serapi mungkin, terus kita tes. Nah, ketika dalam tiga tahapan udah selesai, dalam analisis sudah selesai, desain juga udah selesai, dan pembuatan codingnya juga udah selesai, masuklah ke tahap selanjutnya, itu tahap testing. Nah, di tahap testing itu nanti mungkin pertama kali mungkin kami yang development ini yang akan testing, saya dan Alif gitu, akan testing ini programnya gitu. Ketika testing, barulah kami coba ke testing ke beberapa mungkin orang, dilihat programnya apakah ini layak pakai gitu.
layak pakai untuk dipakai untuk jangka ke depannya. Terus apakah kira-kira ada yang harus diperbaiki, mungkin ada fitur yang harus ditambah atau mungkin fitur yang dikurang gitu dalam pertama testing. Nanti kalau misalnya dalam testing ini nggak lulus, kita lanjut lagi ke coding gitu, kita perbaiki lagi di coding gitu. Terus kalau misalnya di tahap testing ini ada minta beberapa fitur atau semacamnya, kita balik ke desain gitu, kita kembali lagi ke desain di mana bagusnya gitu. Nah, baru nanti lanjut ke coding, baru ke testing lagi gitu. Kayak gitu seterusnya. Jadi kalau misalnya dalam testing udah oke, betul-betul udah oke, baru kita ke tahap maintenance atau bisa dibilang tahap akhir awalnya, tahap akhirnya. Jadi tahap di mana program itu udah bisa dipakai secara sepenuhnya gitu. Jadi kalau misalnya program itu bisa dipakai secara sepenuhnya, jadi itu tinggal pemeliharaan, mungkin bisa bilang tiap minggu atau tiap bulan sekali gitu. Atau mungkin bahkan setiap 6 bulan sekali gitu. Nah, dalam maintenance atau pemeliharaannya. Jadi mungkin dalam maintenance mungkin kita karena pakai mungkin ada beberapa bug, mungkin kita maintenance, kita perbaiki, kita pemeliharaan gitu. Atau mungkin ada beberapa fitur, nah kita mungkin tambahkan lagi gitu, ada yang mau ditambahkan. Nah, itu dalam maintenance gitu. Jadi kalau jadi bisa dilihat dari sini model waterfall-nya, kita dari analisis, baru selesai desain, baru ke coding atau ngebuild aplikasinya, terus kita ke testing ke mungkin ke yang pemakainya, ke user customer yang memakai, baru terakhir ke tahap akhirnya gitu. Kalau misalnya udah selesai, nah baru kita lanjut ke tahap rancangan antarmuka. Nah, untuk rancangan sederhananya kami seperti ini. Jadi ini bisa dibilang ini desktopnya. Ini desktop Windows, ini taskbar Windows, dan ini aplikasinya. Nah, mungkin kita lanjut lagi model aplikasi seperti apa. Nah, ini dia model aplikasinya. Nah, di sini ada loginnya terlebih dahulu. Ada login. Nah, di sini ada dua tombol, ada login sama register. Nah, kalau login seperti biasa tidak akan masuk ke menu utamanya atau dashboardnya. Kalau misalnya register, nanti ketika user ini ketika register, dia akan muncul macam input, nama, terus register gitu. Nah, pas register, nanti selaku adminnya nanti mendapat notifikasi gitu. Mendapat notifikasi tentang karyawan baru atau mungkin siapapun itu mau buat akun baru gitu. Jadi si adminnya ini nanti akan yang buat akun barunya, nanti adminnya nanti memberitahukan ke user yang memakai aplikasi ini gitu. Jadi seperti itu untuk register. Jadi dalam tombol register dia hanya muncul satu inputan yang berisi masukkan nama, terus login, terus register. Nah, baru nanti muncul notifikasi kepada adminnya. Seperti itu untuk implementasi login. Jadi ketika udah login nih, udah berhasil login, password, masuklah ke dashboard. Nah, ini model dashboard yang udah kami buat. Nah, di sini ada data karyawan, data gaji, data jabatan, data user, ada 6 terus 3. Nah, maksudnya 6 3 ini maksudnya apa? 6 ini jumlah data keseluruhan gitu. Jadi seluruh data yang ada di database itu ada 6. Itu baru kami kan baru ngetes, jadi itu baru ada 6 gitu. Terus sama pokoknya yang ini itu bisa dibilang 6 ini itu adalah jumlah data yang ada di database gitu. Terus sini ada welcome, terus admin. Nah, admin ini maksudnya dia login sebagai apa? Jadi kalau misalnya dia login mungkin sebagai user, nanti mungkin dia welcome user, atau mungkin ini bisa dibilang bukan ininya ya, admin level ya. Ini bisa dibilang ini namanya. Jadi kalau misalnya saya login, nanti di sini welcome Hanjar gitu. Nah, atau si Mas Alif yang login, dia akan welcome Alif gitu. Jadi yang welcome ini bawahnya itu adalah nama usernya yang memakai aplikasi ini gitu. Nah, di sini ada tombol logout di sebelah kanan. Ketika dia logout, dia akan kembali lagi ke login. Nah, kembali lagi ke login. Nah, itu adalah penjelasan untuk dashboardnya. Di sini ada beberapa nih ya, ada data karyawan, data gaji, data jabatan, data user. Nah, kita lanjut ke data ke karyawan. Nah, untuk data karyawan itu sangat berkaitan sama data gaji sama data jabatan. Mereka saling berkaitan gitu. Jadi mungkin saya coba jelaskan dulu terlebih dahulu ke data jabatan. Nah, jadi pertama tuh untuk kita mengetahui itu kita harus mengisi data jabatan. Jadi atau mungkin kita coba menjelaskan tentang data karyawan terlebih dahulu.
Data karyawan ini, sini ditulis ada nama ID karyawan sebagai primary key-nya, terus namanya, tanggal lahirnya, terus ID jabatan. Nah, ID jabatan itu dapat dari mana? Dapat dari tabel namanya data jabatan. Nah, data jabatan itu di sini akan membuat di sini terdapat beberapa jabatan. Di sini juga bisa membuat jabatan baru gitu. Jadi kayak misalnya buat jabatan baru tinggal dibuat. Jadi ini ID-nya apa, dibuat, ditambahkan, terus nama jabatan seperti apa. Di sini udah beberapa jabatan yang udah ditambah, seperti kayak sales, marketing, direktur, manager, purchase, dan lain-lain gitu, teknisi gitu. Jadi kalau misalnya udah dibuat dalam data jabatan ini, barulah kita masuk ke data gaji gitu. Jadi berapa sih gaji sales, berapa sih gaji marketing, berapa sih gaji. Nah, ini tinggal ditambahkan. Jadi di sini tinggal tambahin ID baru untuk gaji, terus ID jabatan yang mana nih? Marketing kah, atau direktur kah, atau lain teknisi kah, dan lain-lain gitu. Jadi nanti di sini nambahin gaji pokok. Nah, gaji contoh kita masukin J002, anggap ini yang marketing belum ada gitu. Jadi kita nambahin ID gaji, kita tambahin, anggap marketing ini belum ada. Jadi kita masukkan J02 gitu. J02 terus kita tambahin gaji pokoknya berapa. Nah, kita buat gaji pokoknya berapa, terus tunjangannya berapa, kita buat bonusnya berapa persen, 10% kah, 20% kah. Nah, baru kita hitung. Ketika ada hitung, dia baru dapat total seluruh gajinya. Nah, nanti baru di save, baru muncullah di table ini. Nah, pemberitahuannya berapa gajinya, berapa jabatan apa, berapa gajinya, baru setelah itu baru kita ke karyawan, data karyawan. Nah, di data karyawan, nah, di data karyawan, kita tinggal buat, misalnya kan itu data-data udah dibuat nih, mungkin data-data itu mungkin bisa dipakai sampai berkali-kali gitu lah, bisa dipakai berulang-ulang. Nah, data karyawan baru kita buat primary key-nya, kita buat ID karyawannya apa, nama karyawannya apa, terus ID jabatannya apa. Contoh dia ID jabatannya 002 sebagai apa, sebagai marketing, atau 001 sebagai apa, sebagai sales gitu. Nah, pas kita buat baru, contoh kayak ID karyawan, terus nama, tanggal lahir, ID jabatan sebagai apa, jenis kelamin, nomor HP, alamat. Ketika kita save, nanti otomatis dia akan menghitung gitu, dan muncul datanya. Nah, muncul datanya ke dalam tabel. Nah, tabel itu nanti akan menampilkan apa aja. Nah, inilah dia, menampilkan apa aja. Menampilkan seluruhnya dari dia langsung otomatis terhitung gitu. Dia tuh berapa gajinya, berapa bonusnya, berapa totalnya, berapa gitu. Jadi kita di sini berfokusnya jadi data karyawan, misalnya ada karyawan baru, contoh sales marketing, atau jadi ada karyawan baru sales gitu kan, sales atau marketing, dia berarti tinggal nambahkan, ditambah save, nah langsung keluar datanya, dan dapat digaji berapa, ini berapa, tanpa dihitung kembali. Nah, di sini kita juga udah menyelesaikan dua masalah ini gitu. Jadi di sini kita nggak perlu lagi namanya mencari data yang lama, karena udah menampilkan semua data-datanya secara manual satu persatu, sama menghitung gajinya secara satu persatu gitu. Jadi nggak hitung ulang lagi, karena udah sekali proses langsung menyelesaikan dua masalah. Itu bisa dibilang mempersingkat waktu dan kinerja lebih cepat dan efisien gitu dengan menggunakan teknologi. Nah, kita lanjut lagi di sini. Bentar. Lanjut lagi di sini, berarti udah selesai. Nah, berarti dari sini pokoknya dari prosesnya dia input langsung keluar gitu. Dia input, dia masukin data baru, dia langsung keluar datanya berapa, gajinya berapa. Nah, jadi ketika ada karyawan yang datanya harus diperlukan, seketika datanya diperlukan, dia nggak perlu lagi nyari berkas-berkasnya gitu, nggak perlu nyari berkas-berkasnya, tinggal lihat dari sini database-nya gitu. Sama pas penghitungan juga jauh lebih mudah gitu, karena udah dihitung terlebih dahulu, hanya hitung sekali bisa dipakai berkali-kali. Nah, ini di sini di data gaji, prosesnya ada di data gaji. Nah, gitu. Nah, di sini kami juga buat untuk user. Nah, untuk user itu masih pengembangan, jadi belum ada namanya user level, tapi itu bisa kami buat. Jadi untuk sekarang seperti ini terlebih dahulu,
untuk user. Nah, jadi untuk user masih simple. Nah, mungkin nanti ada dalam pengembangan kami buat, mungkin kami bisa buat sampai berapa level gitu. Adanya admin super, admin, user super gitu. Terus user biasa gitu. Nah, itu bisa dibuat. Nah, terus itu aja dari penjelasan program yang kami buat. Mungkin kita akan lanjut ke slide selanjutnya, itu kesimpulan dan saran. Itu mungkin akan dicoba dijelaskan oleh Mas Ali. Mungkin silakan Mas Ali jelasin untuk kesimpulan kita dan saran kita. Oke, yang terakhir di sini akan ada kesimpulan dan saran dari presentasi yang telah kami buat. Kesimpulannya yaitu sistem informasi atau aplikasi sangat memudahkan dalam menyajikan sebuah laporan yang akurat mengenai pengelolaan data karyawan. Dan untuk mengenai saran, di sini dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan data karyawan, sebaiknya pimpinan perusahaan dapat memberikan pengarahan atau motivasi kepada bagian sekretaris dan HRD agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Oke, next. Ada lagi? Oke, sebelum presentasi kami tutup di sini, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi ini saya tutup. Dan sebelum kami tutup, izinkan saya memberikan pantun sedikit. Pulang sekolah jalan kaki sampai rumah. Ku tutup presentasi ini. Salam hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.